Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang kita hormati bersama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kediri beserta Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan juga Lembaga LP3M yang hari ini hadir, dan juga kepada Ustadz di MMBS beserta jajaran pengurus di MMBS yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang insyaallah masih di dalam bulan Syawal, yang jelas ini adalah silaturahim yang pertama kami di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kediri yang baru ke Pondok Pesantren MMBS yang menjadi bagian dari amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Kediri. Sehingga patut kiranya kami dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Yang berikutnya, kami Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kediri di sini juga ingin memperkenalkan kepada teman-teman yang ada di pelosok Klaten, terutama PCM. Nah, tadi mohon maaf, yang kami hormati Pimpinan Cabang Muhammadiyah pelosok Klaten. Kami ingin mengenalkan jajaran pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang hari ini insyaallah lengkap, kurang satu karena beliau masih ada kegiatan. Tentu semuanya sudah kenal Mas Pak Ikhwan Nur Hadi. Di sebelah kiri saya ini adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah selaku yang melanjutkan perjuangannya Pak Fanani. Lalu kami pribadi Sekretaris PDM yang melanjutkan perjuangannya Mas Ikhwan yang hari ini diamani sebagai Ketua. Lalu di sebelah kiri saya ada Kiai Haji Al-Fadil Al-Ustadz Pairin. Nah, gitu. Nggih, kan sampun tepang danten to niki kali Pak Pairin gitu. Nggih, sebelahnya Pak Pairin ini Kiai Sujana, terus Pak teng PDM mosok kalah karo Pondok NU. Rapate iso ngaji celuk kiai to mriko. Nggih. Lalu setelah itu di sebelah sana pakai baju ungu ini Ustadz Ismu Hadi yang insyaallah juga sudah pada kenal. Lalu sebelahnya yang pakai baju keki, nah ini PDM pendatang baru, ini beliau Pak Yusuf Wibisono. Nah ini beliau rumahnya Pagu. Lalu yang barusan menaruh kulit kacang, nah. Oh ya, ngapunten ya. Ternyata soalnya paling besar soalnya, langsung ngarep saya nggih. Yang pakai kopiah bulat ini Pak Syafi'i, beliau ini bendahara PDM. Kalau tadi Pak Yusuf Wibisono ini yang membawai urusan Lazismu dan juga Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Ustadz Ismu Hadi berkaitan dengan Majelis Tarjih dan juga MPI. Lalu Pak Sujana ini berkaitan dengan MHH dan MPS. Ya, MPKS. Kalau Yai Pairin ini berkaitan dengan Yai Pairin ini wakil ketua yang membawai urusan pondok pesantren. Jadi beliau ini yang membawa pondok pesantren dan juga Dikdasmen urusan pendidikan, sehingga nanti berkaitan dengan kaderisasi memang urusannya pendidikan ada di bawahnya beliau. Lalu ada Ustadz Erwanto, beliau dari Ngurah, beliau membawai majelis tabligh dan juga lembaga dakwah komunitas. Lalu Pak Suhadi, diurutkan dulu ini Pak Suhadi, ini mosok pelosok Klaten gak kenal kan gak kebacot toh. Ini beliau ini PDM pendatang baru, beliau ini membawai urusan rumah sakit dan juga wakaf. Dan yang sebelahnya Pak Suhadi ini yang paling senior di antara yang senior di PDM. Beliau ini Kiai Haji Samsul Ma'arif. Kan enak kalau dipanggil Kiai Haji Samsul Ma'arif itu kan sekeco. Lah terus Ustadz Pairin dipanggil Kiai Haji niku mboten sekeco Pak terusin. Soalnya asmane kurang ditambah Muhammad Pairin, ngoten insyaallah sekeco. Ahmad Pairin. Nggih, terusane mboten tegang nih, ngapunten. Soalnya lah biasanya MC ini kan nggih rada tegang. Nggih, ini lalu kami juga didampingi oleh LP3M, Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah, yang
Hari ini sebagian yang hadir ada Pak Pri, ini Pak Pri dari Kunjang, Pak Supriyanto dari Kunjang, lalu Mas Ago, Ago Filosofi. Filosofinya apa ini Mas? Ini Mas Ago Filosofi, lalu Mas Heli, so? Ustadz Muhammad Heli. Terus habis itu yang pondok pesantren lagi, Ustadz Beren? Sudah 4 Oh, Ustadz Iskandar yang hari ini belum hadir. Ya, karena belum hadir. Nah, makanya tidak saya sebutkan, ini saya sebutkan yang hadir. Bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, hari ini kita dapat bersilaturahim di kesempatan yang luar biasa setelah kita tadi melaksanakan sholat asar berjamaah, lalu disusuli dengan sotonya Pak Pak Islam. Ya, semoga keberkahan ini semakin bertambah-tambah. Biar cepat selesai dan kita bisa juga melanjutkan aktivitas yang lain, maka acara yang selanjutnya adalah kultum. Karena kebiasaannya adalah kita buka dulu acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah kultum. Lebih elok kultum ini disampaikan yang wakil ketua PDM yang membawahi pondok pesantren kepada Al-Ustadz Al-Fadhil Kiai Haji Ahmad Pairin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wallahu alam. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini ada satu pesan, kita disuruh lita'arafu, saling pengertian, saling pemahaman. Karena di antara kita yang berbeda-beda pemikiran, berbeda-beda latar belakang, maka yang pertama kita disuruh saling pemahaman, saling pengertian. Yang berikutnya Allah berpesan juga, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wallahu alam. Allah berpesan disuruh suka tabayyun. Suka tabayyun. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu berita apa saja, terutama dari orang fasik, maka jangan langsung diterima atau ditolak, tetapi tabayyun. Tabayyun klarifikasi, cross check. Sehingga kalau kita cross check akan mendapatkan satu huruf yang disebut huruf O. Oh, begitu. Nah, inilah pesan-pesan Allah, jadi ta'aruf, tabayyun, tapi juga disuruh ta'awun, saling tolong menolong. Tentu tolong menolong dalam bidang apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Silakan tolong menolonglah, tapi dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Yang berikutnya, kalau sudah itu kita akan muncul satu tahabbub. Di antara kita itu muncul sifat saling mencintai satu sama lain. Karena sudah tabayyun, sudah ta'aruf, sudah ta'awun, sudah takaful. Akhirnya nanti takaful itu merasa senasib seperjuangan. Jadi kalau satu badan ini ada yang sakit, ya seluruh badan merasa gregesi, merasa sakit. Maka di antara kita harapannya nanti yaitu jadinya terakhir nanti ya kita saling pengertian, saling tolong menolong, saling cross check, saling tabayun, akhirnya terjadi komunitas yang tahabbub, saling mencintai. Hasilnya apa? Hasilnya
Hasilnya seperti sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah yang itu, warajulani tahabba fillah ijtama alai wa tafarraqa alai. Dua orang atau lebih atau satu jamaah yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, maka orang itulah kelak yang salah satunya atau satu golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar. Nah, semoga kita nanti termasuk orang yang selamat. Itu saja, terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustadz Bairin, apa yang tadi telah disampaikan dan semoga menjadi tambahan kita pada kesempatan kali ini. Nggih, matur nuwun sudah rawuh Mas Dr. Iskandar Sani. Acara yang selanjutnya sesuai dengan undangan yang mungkin sudah diterima seluruh jajaran pengurus di MMBS dan juga PCM Pelosok Klaten beserta ustadz-ustadznya adalah kegiatan kali ini sesuai dengan undangan adalah berjudul tentang rapat koordinasi dan evaluasi kemajuan MMBS yang kemarin disampaikan juga kepada mudir dan juga kepada para asatid atau jajaran pengurus. Maka pada kesempatan kali ini kami berharap dari mudir atau yang mewakili untuk menyampaikan beberapa hal tentang kondisi yang ada di MMBS. Monggo mungkin bisa diwakili. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Mas Assegaf atas waktunya. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada bapak-bapak pimpinan, selamat datang di Pondok Pesantren MMBS Kediri. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di hari ini, kemudian juga di tempat yang berkah, di amalan-amalan yang barokah. Kami di sini mewakili asatidz semuanya. Kami ceritakan bahwa undangan yang kemarin itu sebenarnya sudah sampai di masing-masing asatidz. Akan tetapi kami tidak dapat memberikan penjelasan terkait datang atau tidaknya yang diundang tersebut. Kemarin sudah diundang semua, asatidz sudah diundang semua, namun inilah yang datang. Adapun Ustadz Ahmad Hermanto hari ini tidak datang, ya kami juga tidak tahu alasan beliau apa. Yang jelas yang datang inilah yang terus akan bareng-bareng insya Allah melanjutkan Pondok Pesantren MMBS Kediri ini. Untuk keadaannya saat ini yang paling mendasar dan paling urgent adalah ya ini SK-nya Ustadz Ahmad Hermanto sudah selesai, dan hari ini selesainya kemarin, dan hari ini MMBS tidak punya mudir. Lah niki pripun mengke dari bapak-bapak pimpinan kelanjutannya pondok pesantren ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Alhamdulillah tadi setidaknya sudah disampaikan ada berkaitan dengan SK, sehingga nanti mungkin ada beberapa arahan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Maka acara yang selanjutnya adalah sambutan sekaligus arahan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kediri kepada Bapak Ikhwan Nur Hadi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak PDM Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren PCM Ploh Kosokaten dan para asatidz Pondok Pesantren MMBS. Puji syukur alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat ini dalam keadaan sehat. Semoga langkah kita menuju ke sini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Amin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara sekalian, ini adalah program kunjungan pertama dari PDM Kabupaten Kediri ke MMBS setelah hasil musda kemarin. Walaupun kami juga belum dilantik oleh PWM, tapi kami sudah berusaha untuk bekerja ketika sudah mendapatkan SK dari PWM. Materi kita pada sore hari ini adalah terkait dengan pondok pesantren khususnya di MMBS Ploso Klaten ini. Sekali lagi bahwa pondok pesantren itu semuanya di bawah naungan PDM. Tidak ada yang dari PCM karena masih sifatnya lembaga. Jadi lembaga pengembangan pondok pesantren. Lembaga itu tidak ada di PCM. PCM itu adanya majelis. Kalau PCM ada majelis pendidikan berarti dia punya SD, punya SMP, SMA. Tapi kalau PCM itu tidak ada lembaga, maka tidak ada LP3M, tidak ada Lazismu, tidak ada lembaga penanggulangan bencana. Semua paling rendah posisinya adalah di daerah. Maka salah satunya adalah LP3M ini. Semua pondok pesantren yang ada di lingkup Kabupaten Kediri di bawah naungan PDM, walaupun PCM yang kemudian mendirikan. Nah, sebagai bahan kontrol kami, maka tugas Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren itulah yang diberi tugas untuk mengontrol perkembangan pondok pesantren. Nah, ide munculnya pondok pesantren di Kabupaten Kediri itu insya Allah kita sudah paham semuanya bahwa munculnya ini adalah ingin mencetak kader-kader dai Muhammadiyah. Jadi sekali lagi ide munculnya pondok itu adalah ingin mencetak kader-kader dai ulama-ulama Muhammadiyah, tidak yang lain. Karena ini secara resmi adalah milik Muhammadiyah. Maka lulusan pondok itu harus menjadi kader Muhammadiyah. Karena kita sudah terpasang di situ ada nama Muhammadiyah. Kalau tidak ada nama Muhammadiyah, nah itu urusannya beda gitu ya. Maka di aturan organisasi, karena lembaga ini pondok pesantren itu dalam kaidah aturan secara administrasi itu masih di bawah Majelis Dikdasmen. Jadi semua SK-nya itu yang mengeluarkan adalah sebenarnya usulan dari Majelis Dikdasmen, tidak Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren. Jadi kalau mudir itu SK-nya adalah dari PDM, sebenarnya usulannya dari Majelis Dikdasmen. Jadi seperti itu. Dalam aturan organisasi kita, baik pondok maupun lembaga aum yang lain, kepala sekolah, mudir itu diatur di situ adalah 1 periode 4 tahun. Kemudian bisa dilanjut ke periode yang selanjutnya. Dan batasannya itu adalah 2 periode. Bisa 3 periode kalau memang itu ada sesuatu betul. Ada masalah betul,
yang tidak ada pengkaderan dan sebagainya, banyak masalah, kemudian 3 periode. Nah, kalau kita bicara di MMBS, Ustadz Hermanto ini sudah 2 periode, terakhir tanggal 7 kemarin. Berarti secara de jure dan de facto, berarti berakhirlah sudah Ustadz Hermanto untuk menjadi mudir di Pondok Pesantren MMBS ini. Nah, perlu kami sampaikan kepada semuanya bahwa sebenarnya kalau melihat aturan itu, sebelum atau 6 bulan sebelum masa habis itu, mudir harus memberikan laporan kepada PDM, laporan pertanggungjawaban. Selama dia memimpin, jadi aturannya sebenarnya begini, periode pertama habis, 6 bulan periode pertama sebelum habis itu harusnya memberi laporan 4 tahun berjalan itu ke PDM. Baik semuanya yang dilaporkan, keuangannya, perkembangan santrinya, kemudian sarana dan prasarana, semuanya dilaporkan. Terpilih lagi, maka periode selanjutnya tetap setiap 1 periode itu 6 bulan sebelum masa habis itu harus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada PDM. Nah, ini sudah habis, tetap kami dari PDM ini ingin dari MMBS tetap membuat laporan pertanggungjawaban. Monggo nanti kapan, tapi secepatnya itu harus sudah ada laporan lengkap. Jadi ketika kita membaca itu jelas sarana dan prasarananya apa saja, didapat dari mana, kemudian jumlah santrinya berapa, keluar berapa, keuangannya juga begitu, itu semuanya terangkum dalam LPJ. Jadi kami sampai saat ini belum menerima itu. Jadi mohon dari pihak MMBS untuk segera membuatkan laporan itu. Yang selanjutnya, teman-teman semuanya, hasil kesepakatan rapat bersama ini sebenarnya sudah berkali-kali, tidak hanya kemarin dan sebagainya. Ini sudah kita sepakati bahwa nanti mudir ini sudah kita putuskan. Ya. Maka kunjungan kita ke sini adalah salah satunya adalah menyampaikan bahwa ada mudir baru yang nanti kita amanai untuk menjadi mudir di sini. Mudir yang kita tunjuk itu, mohon maaf, ini dari unsur PDM. Jadi apakah boleh unsur PDM masuk ke dalam pondok pesantren? Boleh selama itu kemudian harus dibutuhkan. Jadi kita menunjuk mudirnya adalah Ustadz Sujana, Kiai, ya, Kiai Ustadz Sujana dari Kunjang. Beliau kita beri amanah untuk menjadi mudir di MMBS untuk mengatur semuanya kebutuhan atau keperluan yang ada di MMBS, dan ini harus bekerja dengan cepat. Itu amanah dari PDM. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tugas mudir itu nanti tidak perlu kami sebutkan di sini, tapi yang pasti mudir itu adalah pimpinan pondok pesantren. Oleh sebab itu Pak Sujana, insya Allah hari ini Pak Sujana akan mendapatkan SK dari PDM agar menjalankan roda pondok pesantren ini jauh lebih baik daripada yang kemarin. Kemarin sudah baik, maka tugasnya adalah harus lebih baik, terutama menata hal-hal yang administratif dan sebagainya. Perlu kami sampaikan juga bahwa pondok pesantren ini pasti ada plus dan minusnya, pasti. Kalau kita bicara tentang plusnya, insya Allah banyak.
kita juga harus berbicara minusnya untuk bahan evaluasi ke depan agar pondok ini juga lebih baik. Pondok ini memakai nama Muhammadiyah Modern Boarding School atau disingkat dengan MMBS. Jadi yang paling krusial itu adalah terkait dengan perizinan, kemudian terkait dengan status santri. Ini apakah santri ini punya ijazah atau enggak keluar, ataukah pakai C. Ini yang kemudian beberapa kali ada kesimpang siuran. Saya hanya ingat dulu ketika tahun berdiri insya Allah Ustadz Aji dan Ustadz Saharul itu dulu statusnya mondok di sini, tetapi status resminya dia punya ijazah itu adalah di SMK Muhammadiyah Ngadiluwe. Walaupun tidak pernah ke sana, hanya ujian saja, tapi keluar dia sudah punya ijazah resmi. Itu kalau tidak salah angkatan 1 dan 2 kalau tidak salah. Setelah itu kemudian tidak ikut SMK, ikut paket, paket C. Kemudian paket C-nya habis atau gimana, tidak diurus. Kemudian ikut paket C yang orang lain gitu ya. Nah, jadi contoh-contoh seperti itu yang kemudian menjadi bahan evaluasi untuk mudir yang baru. Jadi catatan-catatannya itu insya Allah banyak. Ini yang perlu kita sampaikan, bahwa mari catatan-catatan yang sifatnya negatif itu harus dibenahi, dan ini tugasnya mudir yang baru. Saudara sekalian, mari kita kemudian di lembaga pengembangan pondok pesantren itu sudah disampaikan bahwa kita sudah punya kurikulum sendiri. PP sudah mengeluarkan buku kurikulum pondok pesantren. Ya. Tapi kemudian di sini kurikulum itu belum berjalan. Ya, saya sampaikan belum berjalan. Kemudian terkait dengan hal-hal yang lain sifatnya instruksi dari PP, dan itu juga harus kita jalani. Jadi kita selaku orang bawah itu harus manut apapun keputusan dari pimpinan pusat. Kalau kemudian PP sudah mengeluarkan kurikulum, maka kita harus memakai itu. Urusan cocok dan tidak cocok, mau pengembangan inovasi yang lain, itu dibebaskan. Yang penting ada pakemnya bahwa kurikulum dari PP ini, mau pengembangan pakai metode yang lain atau pengembangan pembelajaran yang lain, itu diperbolehkan. Tidak ada larangan. Tetapi PP hanya menyampaikan iki loh kurikulum bakunya gitu ya. Nah, kita harus belajar itu. Yang kedua, struktur di pondok kita ini juga tidak jelas. Ngapunten sebenarnya, kalau kita kemudian masuk di kantor MMBS ini kan untuk kalangan kita sendiri ya, jadi tidak ada orang lain. Ini kan tidak ada kita melihat struktur jelas. Seumpama contoh begini, kalau kita melihat belajar dari pondok-pondok yang lain itu kan jelas ada mudir, ada wakil mudir yang membidangi apa, ada kurikulum, ada sarana, ada ini dan sebagainya. Walaupun ini sudah berjalan, sudah ada di sini, tetapi terpampang itu tidak ada. Gitu ya. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Maka evaluasi yang sifatnya administratif itu, mau tidak mau kita ini hidup dalam sebuah negara yang dituntut untuk administrasi. Kita hidup di Indonesia, bukan kita hidup di negara yang lain, di Konoha sana. Kita ini hidup di Indonesia, yang mana administrasi itu sangat diperlukan. Oleh sebab itu, ini Pak Sujana PR-nya banyak, mohon nanti diperjelas, terutama berapa kali itu saya ditanya, Pak, ijazah
anak saya di MMBS itu statusnya gimana? Nah, mohon nanti mungkin ada yang menjelaskan. Bisa ndak ini untuk kuliah dan sebagainya? Saya ndak bisa jawab, ya. Walaupun saya juga PDM, tapi ternyata saya tidak bisa menjawab gitu ya. Pak Samsul ditanya mungkin juga ndak bisa jawab. Ya. Jadi ada yang tanya-tanya seperti itu. Nah, jadi mohon kalau kita memberi catatan-catatan, banyaklah catatan-catatannya, dan catatan itu sebagai bahan evaluasi untuk mudir yang baru. Itu saya kira dari saya, jadi perlu kami sampaikan, Bapak dan Saudara sekalian, PDM sudah memutuskan dan hasil rapat berkali-kali bahwa penggantinya Ustadz Irmanto itu adalah Bapak Sujana. Beliau PDM sekaligus diberi amanah untuk menjadi mudir di MMBS. Saya kira itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Ketua atas tadi beberapa arahan yang disampaikan. Beberapa catatan yang kami catat yang telah disampaikan adalah PDM berharap yang jelas ini nanti tugasnya mudir yang baru untuk dapat kiranya mendampingi pengurus yang kemarin dalam rangka mewujudkan LPJ minimal, ada urusan keuangan, fasilitas, kondisi santri dan perkembangannya, sehingga nanti ini menjadi bahan evaluasi mudir yang baru untuk perkembangan pondok pesantren MMBS di Pelosok Klaten. Karena mau tidak mau Pak Sujana yang insya Allah habis ini akan diserahkan SK-nya, bahwasanya pondok pesantren Muhammadiyah ini adalah amal usaha Muhammadiyah yang outputnya jelas untuk persyarikatan Muhammadiyah, tidak untuk yang lainnya. Dan pondoknya ini kan tadi disampaikan adalah pondok modern, maka harus bisa jauh lebih inovatif tentang apa yang tadi disampaikan, karena habis ini juga akan ada rekrutmen santri baru dan lain sebagainya, maka harus jauh lebih baik, karena insya Allah Muhammadiyah juga punya IT yang handal yang bisa dimanfaatkan. Acara yang selanjutnya adalah penyerahan SK dari Ketua PDM kepada Bapak Mudir yang baru, yakni Bapak Sujana. Kepada Pak Ikhwan dipersilahkan. Jadi saya bacakan terlebih dahulu surat keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kediri nomor 76/Kap/3.0/F/2023 tentang pengangkatan mudir Pondok Pesantren Muhammadiyah Modern Boarding School pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kediri. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kediri setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kediri perihal pengangkatan mudir Pondok Pesantren Muhammadiyah Modern Boarding School Kabupaten Kediri tanggal 3 Mei 2023 di kantor PDM Kabupaten Kediri memutuskan menetapkan nama Dr. Andes Sujana NBM 133336311116990, tanggal lahir 15 Maret 1963, diangkat dalam jabatan mudir Pondok Pesantren MMBS Kediri dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Kepada yang bersangkutan diberikan hak nafkah sebagaimana mestinya. 2. Yang bersangkutan berkewajiban membina sekolah sesuai dengan ketentuan persyarikatan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 7 Mei 2027. 4. Untuk disampaikan kepada yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan disempurnakan di kemudian hari. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 6 Mei 2023 Masehi. Ditandatangani Ketua Ikhwan Nur Hadi MPDI NBM 926885, Sekretaris M. Afwan Al-Asgaf NBM 1150951. Monggo Pak Ketua. Nggih, alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah, Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren PCM Pelosok Klaten beserta para ustadz yang ada di MMBS. Kenapa kita harus hari ini juga menyerahkan SK dan menyampaikan? Karena memang di organisasi Muhammadiyah ini adalah organisasi yang paling administratif
Sehingga ketika sudah tidak mudirnya tidak berjalan maka harus segera diambil langkah. Dan memang prosesnya begitu, karena di Muhammadiyah ini jangankan kok begitu, yang tidak punya NBM saja atau yang tidak menjadi proses di PCM tidak bisa menjadi ketua PCM karena harus ada proses kaderisasi dan lain sebagainya. Sehingga Muhammadiyah ini bukan organisasi yang asal-asalan, ada proses, ada ADRT yang harus dijalankan. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin yang jelas tadi sudah diserahkan, sehingga nanti kedepannya Pak Sujana punya otoritas dalam urusan di pondok pesantren MMBS, tetap dalam harus koordinasi dengan pimpinan daerah Muhammadiyah yang dibantu oleh LP3M. Karena Pak Sujana juga bagian dari PDM yang insya Allah nanti akan segera cepat dalam urusan keputusan-keputusan apa yang harus segera diambil. Karena ini sudah bulan Mei Pak Sujana, maka sehingga harus segera ada hal-hal yang sifatnya inovatif dan kreatif. Yang berikutnya, ini pimpinan cabang Muhammadiyah Pelosok Klaten. Ini masih Pak Suhadi nggih PCM pun? Nggih Pak Lam. Tasik nggih. Oh tasik nggih. Nah nggih. Nggih, samar kula pun mboten diakoni ngono lho. Lah kan nggih repot niki. Nggih. Nggih. Jadi pimpinan daerah Muhammadiyah yang hari ini sudah juga akan dibantu dan didampingi oleh LP3M, Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren. Tadi disampaikan Pak Ikhwan bahwasanya pondok ini kan di bawah naungannya PDM, tapi ya tidak begitu. Terus tiba-tiba PCM habis mendengarkan itu nanti tidak mau ikut cawe-cawe, lah jangan. Sehingga nanti PCM diharapkan tetap ikut mendampingi, terutama karena Pak Sujana ini mungkin juga nanti ada waktu-waktu yang tidak bisa hadir, maka Pak Suhadi beserta jajaran pengurus PCM juga ikut berkontribusi dalam rangka membantu dan mendampingi agar pondok pesantren ini yang sudah terbangun sedemikian rupa ini tidak sia-sia amal jariah yang telah menjariahkan seluruhnya. Nggih, Pak Suhadi. Doa. Oh, nggih. Nggih, Bapak sekalian serta Ustadz sekalian, ini PDM baru yang alhamdulillah PDM baru ini kami berharap menyenangkan, ya, karena kalau dakwah ini tidak menyenangkan kan jenengan dan yang akan kita dakwai kan pasti juga tidak nyaman. Lah hari ini canda guro yang setidaknya tidak berlebihan yang harus senantiasa mewarnai pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kediri, yang kita sama-sama tahulah dakwah kita ini kan susah. Dakwah kita ini susah diterima karena kita sudah dianggap mayoritasnya yang ada di Kabupaten Kediri, kita ini adalah bagian dari minoritas. Kalau kita kaku-kaku, kalau kita ini tidak luas, ya pasti kita juga tidak akan bisa berkembang dengan baik. Karena dulu Kiai Ahmad Dahlan pun juga berproses dalam dakwahnya juga dengan cara-cara yang luas dan lain sebagainya, bahkan lebih banyak meluangkan hartanya untuk kegiatan-kegiatan sehingga organisasi Muhammadiyah ini berbasis dasarnya adalah Quran surat Al-Maun. Saya pikir itu sebelum diakhiri maka kami berharap doa dari agar keberkahan senantiasa menyertai kita, apalagi nanti kita pulang yang jauh-jauh juga bisa mendapatkan keberkahan juga pada Ustadz Arif, karena saya yang tahunya Ustadz Arif ini di belakang saya, yang lainnya soalnya kurang kenal saya. Oke, soalnya cedek nih, karena garek ngelung nih mike kan ngoten toh. Biasanya lah ngoten Ustadz gitu. Nah, podo kandangane. Lanjenengan mboten ngakoni kula nganu lho niki mengke. Nggih, monggo pada Ustadz Arif kami persilahkan. Bismillah, mari kita berdoa memohon kemudahan, keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighar. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'al amalana kullaha sholiha waj'alhu liwajhika khalisa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah. Acarane Muhammadiyah niku ngaten iki lho, cepet-cepetan mboten tentenan kan nggih, langsung segera mantun. Nah, sehingga nanti ini insyaallah keberkahan senantiasa menyertai kita. Saya pikir itu, dan marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf saya mewakili rombongan yang dari luar pelosok Klaten menyampaikan terima kasih sudah diberikan sambutan soto dan suguhannya, dan mohon maaf apabila tidak berkenannya kami dalam kehadiran kami. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.